kajian Umi ya. Syukron jazakumullah khairan semuanya. Alhamdulillah Allah jaga kita, Allah beri kita bantuan banyak sekali, nikmat banyak sekali ya. Mata kita alhamdulillah bisa melihat view yang luar biasa. Ya, kaki kita bisa melangkah sampai ke sini. Ya, masya Allah, tabarakallah. Mahal itu harganya. Ya, sekarang musim penculikan, ginjal dijual. Nah, jaga ginjal kita baik-baik. Jangan makan sabaran. Ya, jangan jajan sabaran. Silakan jajan, tapi jajan yang sehat. Nah, itu tanda syukur kita sama Allah. Boleh jajan, nggak dilarang jajan. Masya Allah ya, Umi bersyukur sekali. Ini pertama kali Umi sampai di sini. Masya Allah, tabarakallah. Kalau fatur sudah ke-7 kali ya. 7 kali. Ini yang ke-7 kali fatur, Masya Allah. Fatir, maaf ya Fatir ya. Fatur tetangga di Bogor. Fatir tetangga nenek ya di Bogor. Ya Fatir. Pertama kali umur berapa Fatir? 7 tahun. Masya Allah. Tabarakallah ya. Masing-masing semuanya udah banyak kali ya ke sini. Atau baru yang baru pertama kali? Tos. Pertama kali ya? Hebat. Baru pertama kali tapi Umi lihat kelihatannya keren. Kemarin Umi jalan dari Pala Jawa sampai ke Bandara Sultan Babula. Ditemani oleh Fatir, Sauki dan siapa lagi ya kemarin tuh? Siapa namanya? Alexander Radi. Wah, bagusnya namanya, Masya Allah. Sama siapa lagi? Jul. Nama lengkapnya? Julfikar. Wih, Julfikar. Masya Allah. Julfikar adalah orang yang memiliki pemikiran. Jadi kan harus pintar. Pemikiran juara Ya? kiri kelas. Jangan sampai bilang kalau ada otak. Jangan ya. Karena ada Zulfikar, pemilik pemikiran, pemilik otak. Jul. Iya. Razi orang yang betul-betul meminta kepada Allah, yang selalu memohon kepada Allah. Jadi sholatnya jangan tinggal. Roji sesuai dengan namanya. Kalau Fatir, Syauki orang selalu merindukan Allah. Kalau Fatir, Selalu dirindukan surga. Fatir apa? Pembuka cakrawala, membuka cahaya pagi tuh Fatihah samawati wal ardh. Masya Allah. Nama-nama satu. Adik. Nama asli. Reza apa? Berani. Kalau Reza mungkin Rizal ya. Rizal tuh laki-laki, cowok keren. Ya. Jadi betul-betul cowok banget ya. Cowok tuh pemimpin ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tunjukkan bahwa kalian tuh betul-betul pemimpin. Ya. Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Masya Allah. Aman lengkap. Rahman ya Rahim. Wah, siapa namanya? Sama kayak Masya Allah. Nomor 1. Hamba kesayangan Allah ya. Masya Allah. Abdurrahman, Abdullah itu nama-nama Masya Allah ya. Nama-nama spesial. Alfareski. Weh, 1000 rezeki, beribu rezeki. Masya Dimas. Allah. Luar biasa. Rizki pintar, rizki soleh ya. Insya Allah sudah terlihat itu Alfareskinya. Istiqomah ya saya. Kita semuanya Masya Allah ya. Yang lain anak-anak lain masih ngorok. Kita udah sholat. Bahkan sholat tahajud, Masya Allah, tabarakallah ya. Dimas. Iya, Dimas, arti apa Dimas kalau artinya? Dimas Jawa deh, Jawa, iya, Dimas jadi. ya. Itu Dimas tuh punya makna yang bagus, bahasa Jawa juga bagus. Dimas itu. Islam akan kembali asing. Kenapa? Karena sudah banyak yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Yang paling utama adalah sholat. Kenapa? As-sholatu al-farqu bainana wa bainahum. Karena sholat itu tanda pemisah, bukti identitas kita yang membedakan kita dengan kafir. Jadi kalau nggak sholat sama dengan mau disamakan nggak boleh. Jadi jaga sholat. Kalau mau nggak sholat nggak salah kalau mau dianggap kafir.
Kenapa? Inna sholata kitaban mauquta. Karena sholat itu adalah ketetapan dari Allah dengan waktu-waktu yang ditetapkan. Makanya Bilal bin Rabah itu walaupun dia seorang budak hitam legam, ya, dia masih hidup di dunia, tapi sendalnya kata Rasulullah terdengar di surga. Kenapa? Muazin. Tadi Rijal ya yang jadi reja yang azan ya. Masya Allah. Ini saya dengar juga Dimas azan dari rumah. Oh ini orang bilang itu cucunya Tante Nisa. Masya Allah. Jadi makanya seorang muazin itu sebelum waktu azan harusnya sudah di masjid paling tidak 10 menit lah. Dia sudah siap sedia. Masuk. Iya. Kunci keluar. Ya, jadi ingat ya, kalian sudah alhamdulillah umi jangan khawatir ya. Bayangkan di tempat yang seperti ini saja, kalian masih melaksanakan sholat, apalagi tempat yang mudah. Nih. 10 ada 10 tanda syarat masuk surga. Nah, kalian salah satu di antaranya. Kenapa? Kalian sedekahkan jiwa raga kalian, waktu kalian untuk sholat di tempat yang sebetulnya nih, aduh, kalau anak-anak lain indah banget kayaknya. Udah air susah, gelap, tidur gak nyaman. Tapi kenapa? Alhamdulillah ya, tabarakallah ya, masya Allah, tabarakallah. Ini adalah efek dari didikan orang tua kalian. Bersyukurlah pada orang tua kalian, memberikan pendidikan yang luar biasa, ya. Karena kalau nggak dididik nggak mungkin, mustahil jadi seperti ini. Jadi sebaik ini. Nah, ya. Jadi hal-hal yang mendukung kita menjadi baik. Pertama, orang tuanya, ya, pendirian orang tuanya. Kemudian lingkungannya, ya. Makanya kan ada hadis ajaru qobladar warofiqu qoblatorik. Buatlah rumah, carilah sahabat tetangga kamu siapa sebelum kamu bangun rumah. Itu harus cari tahu. Ajar kau belajar, warofiku kau belatorik. Dan cari sahabat yang imannya bagus sebelum kamu jalan-jalan. Kenapa? Karena bestie kita pengaruh loh untuk diri kita. Siapa bestie kita? Dialah juga punya pengaruh penting untuk karakter kita. Jadi jangan salah pilih bestie ya, bukan pilih-pilih, bukan. Tapi memang harus jaga-jaga. Kenapa? Karena dia lebih banyak bersama kita dibanding orang tua kita. Sekarang ini kan banyak full day school ya. Seharian banyak di sekolah. Ketemu orang tua paling mama, apalagi kalau papanya sibuk. Aduh, banyak kan kita dengerin artis ya. Dia tidur, bapaknya pergi. Dia pulang, bapaknya tidur. Jadi kapan ngobrolnya? Kapan interaksinya? Tapi kita kalau bersama Allah, hatta tidak bicara sekalipun dengan bapak kita terjaga, kita terdidik sama Allah. Ini buktinya. Papa kalian kan di sana jauh di Ternate, sama Om Jain di sini. Allah jaga Om Jain, alhamdulillah Allah beri kekuatan. Allah berikan kekuatan pada Abi Khalid, pada kakak-kakak semua yang ada di sini. Ya, ayo bilang ngomong Jem, jazakallah khairan sama-sama. Jazakallahu khairan. Wayakum. Harus kayak begitu. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Om Jain dengan kebaikan yang lebih banyak, lebih bagus, lebih baik. Itu disunahkan loh. Jangan dianggap sepele. Jazakallah khairan. Cuma segitu aja, nggak ada kasiran. Iya. Cuma khairan sampai di situ. Jazakallah khairan. Terima pemberian orang kita harus begitu. Harus. Jazakallah khairan. Apapun sekecil apa barang. Jazakallah khairan. Ingat ya, 10 tanda-tanda orang yang wajar disebut ahli surga. Kenapa? Dia bersedekah saat dalam keadaan dia sendiri susah. Oh, kayak gimana Umi? Misalnya kita cuma punya uang 10.000. Ada teman kita, ya, Fatir, Modika ini ya. Fatir beli barang itu, apapun yang Fatir jajan, bagi 2.
Ya, ingat ya, nggak ada yang miskin karena sedekah. Justru Allah tambah makin makmur dia. Nggak ada yang miskin karena sedekah. Alhamdulillah ya. Nenek Jia sebagai pembukti sedekah. Kalian ya, mengajar kalian, mungkin mama-mama kalian juga mungkin muridnya Nenek Jia ya. Nenek Jia sudah mengajar ngaji dari berapa tahun yang lalu. Masya Allah, tabarakallah. Nenek Jia adalah penerus dakwah Rasulullah. Dan kalian semua juga penerus dakwah Rasulullah. Umi kita nggak bisa ngobrol, nggak bisa bicara, nggak bisa ceramah. Kita baca Quran juga masih ini. Dengan akhlak kalian, sikap kalian, nggak perlu bicara. Kalian sholat tepat waktu. Fatir itu dia kerja tapi sholat tepat waktu ya, otong malu. Itu Fatir udah dapat tercatat sebagai dai. Ya, akhlak kalian sebagai dai. Ini kita sudah jadi sebagai dai dan kita sudah jadi guroba, orang asing di tengah-tengah para pendosa. Itu lebih baik. Nggak apa-apa di kamu aneh Fatir, hari begini kok kamu sholat, hari begini nggak apa-apa. Kata Rasulullah, tuba li guroba, sangat baik, terbaik, the best orang-orang yang asing. Mereka tetap berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah di saat orang lain meninggalkannya. Ya, yang lain dugem, nguni ngaji. Yang lain dugem, nguni sholat. Coba ya, mengerikan sekarang ini, nauzubillah. Ya, jadi ingat hati-hati ya. Terus hati-hati aurat kalian. Bukan hanya perempuan yang jaga aurat. Laki-laki tuh auratnya, ya, dari pusar sampai ke lutut. Jadi jangan pakai celana terlalu pendek. Jangan celana di atas lutut. Nggak apa-apa, tutup dia ketutup. Kayak gitu tuh. Masih di bawah ini. Nanti kalau udah mimpi basah wajib. Tapi belajar nggak apa-apa. Dia latihan. Tapi ya, jadi semuanya harus ya siap ya. Kemana-mana siap salah panjang. Kenapa? Karena kita wajib sholat. Paling enggak lutut ke bawah tuh celana ya. Kan ada yang bilang itu Ubi bukan celana panjang tapi lututnya tertutup. Kan ada ya video waktu itu ya, Mike Tyson ya sholat. Iya. Dia kan jalan-jalan. Dia ingat waktu sholat. Ayo, kita sholat. Celananya celana ya, coba menutup aurat, menutup paling. Coba celana saya tutup aurat, tutup lutut. Coba lebih baik panjang supaya iya. Ingat ya, tetap istiqomah jaga sholat. Kenapa? Karena sholat kalian adalah identitas kalian dan sholat kita adalah komunikasi kita dengan Allah. Coba bayangkan kalau kita dikasih mata buta, nauzubillah. Ini matanya nggak ada yang buta kan? Alhamdulillah kita dibangunkan sholat. Orang-orang yang nggak sholat juga dibangunkan sama Allah. Orang yang kasih contoh sini dari malam sampai sekarang tuh masih. Iya. Tapi kita juga nggak perlu terlalu apa ya baratnya. Kita juga nggak boleh mencela, nggak boleh. Tidak boleh mencela. Kita nggak tahu ya. Mayahdillah, fala mudillalah, wa mayudlil fala hadiyalah. Karena hidayah itu hak Allah, bukan hak kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Yang memberikan hidayah itu Allah. Dan kita nggak boleh mencela. Bisa jadi kalau kita mencela, menghina, orang yang kita hina itu yang mendapat hidayah. Nauzubillah ya. Jangan pernah. Jangan merasa diri paling soleh. Jangan merasa diri paling ganteng. Jangan merasa diri paling kaya. Tidak boleh merasa diri paling. Karena yang paling hanya Allah. Makanya kita kalau ada sesuatu yang indah, Masya Allah, Tabarakallah. Supaya nggak kena penyakit ain. Apa? Penyakit yang dibisikkan oleh setan sehingga orang itu iri pada ketamanan kita, lalu orang itu melakukan keburukan. Misalnya, nauzubillah ya, kan ada santet, ya, nauzubillah ya. Tapi insya Allah kalau kita sholat kita bagus,
tauhid kita terjaga, mau setan putar dari manapun nggak ada yang bisa ganggu. Betul, Umi Pia tinggal di Kalimantan sejak 2002. Itu berkali-kali, nanti tenang aja, nanti guru kamu tuh disantet. Saya bilang nggak apa-apa, mau disantet kayak gimana, alhamdulillah masih hidup. Ini nenek jadi nggak belum tahu ngaji, belum tahu wudu sampai bisa. Anak-anak kecil sampai hafiz Quran Moni dari anak-anak bayi. dengan izin Allah, qadarullah, masya Allah. Sekarang sudah ada Ya, S2. masya Allah. Semuanya tuh Allah mudahkan. Dan Abi Ahli sama Umi Pia itu pertemukan lewat sedekah. Ceritanya panjang, tapi Umi Pia sama Abi Ahli itu dipertemukan lewat sedekah. Abi Ahli mau sedekah ke fakir miskin itu, Umi Pia bilang di sini kaya semua, yang paling miskin Umi Pia. Tapi Umi Pia nggak mau sedekah. Ya udah, kasih aja sama orang yang layak menerima. Umi Pia cari, oh ternyata ada janda-janda di Banjar Jawa Barat. Jadi dia kasihan, banyak janda-janda susah. Umi Pia kasih. Janda itu berdoa, ya Allah, berikanlah ya jodoh yang baik untuk orang yang mensedekahkan ini. Cuma jandanya itu ngomong sebaiknya Mbak jadi kok kayak begitu. Jandanya ngomong kayak begitu. Ya, Umi Pia punya sahabat namanya Iswartini. Allah uji dia karena dia cantik, sangat cantik, tinggi, pokoknya cantik. Orangnya tinggi, putih, kuning langsung, cantik, masya Allah. Jadi ada laki-laki naksir sama dia nggak suka, laki-laki itu orang kaya. Tahu-tahu dia lagi dibonceng. Itu kejadian saat dia masih sekolah kelas 2 SMA. Dibonceng, ditabraklah motor itu. Yang bonceng dia sahabatnya meninggal saat itu juga. Ceis jatuh ke got. Tahun itu 70-an Bandung ada demonstrasi anti Cina. Ceis itu wajahnya mirip Cina. Jadi bukannya ditolak malah ditimpukin. Ujian dari Allah ya. Nah, alhamdulillah sampai detik ini Umi Pia masih komunikasi dengan Ceis ini. Coba kalian tahu, dia diundang oleh Raja Saudi untuk pergi haji. Ya, undangan kerajaan. Ini. Dia adalah hafidhoh. Iya, jadi dengar juga. Qurannya Ceis itu braille. Itu kalau bikin Quran tuh berisik ya. Kenapa? Ya Pak, dipakai apa ya? Huruf braille, ada yang lihat huruf braille? Belum tahu ya. Braille itu modelnya kecil-kecil gitu. Jadi diraba. Tapi sekarang teknologi udah makin canggih. Ceis juga bisa menghubungi lewat HP. Umi Pia selalu berdakwah lewat HP. Jadi Ceis pun dapat postingan dakwah. Jadi kalian bersyukur Allah ciptakan kalian mata yang bagus, kaki yang bagus, rupa yang bagus. Gak ada yang cacat kesini, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jaga sholat tetap, jadi anak yang taat kepada orang tua. Jangan lupa orang tua. Hatta kalian nanti sudah dewasa, sudah menikah, mama itu harus diperhatikan. Jangan buat mama terluka. Tertutup itu pintu berkah kalau terluka. Jangan. Ya. Jadi jelaskan pada istri kalian, tolong bantu saya, kita sama-sama ya menciptakan surga dunia sebelum kita sampai ke surga akhirat, surga Firdaus Jannatul Ulia. Jadi kita ciptakan surga kita di dunia dulu. Gimana kita mau dapat surga akhirat kalau hidup di dunia ini kita ciptakan neraka terus? Ya, nah ingat ya, ciptakan surga kebahagiaan nggak harus kaya raya, nggak harus. Ya, tapi yang penting bahagia. Dan bahagia itu sederhana. Ada lagunya ya. Bahagia itu sederhana. Iya, nasi sama garam pun jadilah. Jadi makanan. Ya. Yang penting pertama ikhlas, sabar, syukur. Ya. Itu yang sudah Nenek amalkan selama ini.
ikhlas, sabar, syukur menghadapi kehidupan. Ya, teteh bangsa kita dari tahun 70-an ya membesarkan 10 anak, 10 anak, bayangkan 10 anak ya, nggak punya harta warisan tapi punya Allah yang bantu. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, ya, amin, harus kayak begitu. Amin, amin. 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 Ya, Fatir. Solehah, jangan solehah aja. Cantik, solehah. Cantik rupanya, cantiknya. Iya. Amin. Apalagi Fatir? Amin dong, amin, aman, amin. Amin. Apa lagi? Karena ada proyek kayak aneh dua nih di antara semua nih. Itulah ya. Ya itulah ya. Pokoknya kasih sayang ya, saling sayang ya. Nah, ingat ya, apapun yang kita punya kelebihan, hadiahkan, sedekahkan pada saudara kita. Tahadu, tahabu. Kenapa? Karena sering memberikan hadiah itu tanda cinta. Bertambah tanda cinta, tanda sayang. Ya, jangan tong punya jajanan banyak, lo makan sendiri. Ngumpat lagi. Makan ngumpet. Udah kenyang berkasih teman. Jangan ya, jangan. Jangan. Kasih barang yang terbaik yang kita sukai kasih. Ya. Saudara kita. Barang yang kita masih suka terus kita kasih, itu the best iman. Ya, jangan kasih yang ini kita suruh pakai, kasih itu nggak benar, itu nggak benar. Saudara suka kasih, buang kalau saudara suka. Ya, nggak boleh sedekah dengan sesuatu yang kita udah nggak suka, jangan. Kecuali ya ibaratnya kan kalau ibu-ibu nih, karena Umi Pia kan mama ya, senang sama dasar yang agak-agak robek-robek gitu ya. Senang yang lapuk-lapuk karena dingin. Nah, Umi Pia lebih milih dasar yang dingin daripada dasar yang baru. Kenapa? Lebih enak, lebih sejuk di badan. Beda ya. Baik, itu saja. Insya Allah kita semua Allah jaga. Allah jaga iman Islam kita ya. Hamdan syakirin, hamdan ma'anil, hamdan yu'af